أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم wa kana al-kafiru ala rabbihi dhahira. Surat Al-Furqan ayat 55. Wa ya'buduna dimaknani riyen wa ya'buduna lan padha nyembah. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa al-kufar, ayil kufaru tegese pira-pira kang padha kafir. Padha nyembah min dunillahi saking sakliyane Allah. Nyembah ma ing barang la yang fa'uhum kang ora manfaati apa ma ing kufar bi ibadatihi kelawan ibadah ing ma wala yadurruhum lan ora bahayani apa ma ing kufar ya Allah ya Rabbi ya Karim bitarkiha kelawan ninggal ing ibadah wa huwa utawi ma iku al asnamu pira-pira berhala wa kana al kafiru ala rabbihi dhahira wa kana lan ana sapa al kafiru wong kang kafir jenise wong kafir al nyalil jinsiyah menurut sebagian kaul ala rabbihi ing atase pangerane kafir iku dhahiran kang nulungi ai mu'inan tegese kang nulungi li syaitani maring syaitan bito atihi kelawan taat ing syaitan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Surat Al-Furqan ayat 56. Wa ma arsalnaka lan orang ngutus sapa ingsun ing sira illa mubasysyiran angin hale wong kang bebungah ai fil jannati tegese kelawan suwarga wa nadhiran lan hale kang medeni ai mukhawifan tegese kang medeni minan nari saking neraka kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Surat Al-Furqan ayat 57. Kul ngucap sapa sira Muhammad ma as'alukum alaihi ora nakoni sapa ingsun ora nyuwun sapa ingsun ing sira kabeh alaihi ing atase tabligh nyuwun ai ala tablighi ma tegese ing atase nekaaken ing barang ursiltu kang den utus sapa ingsun bihi kelawan goma ora nyuwun min ajrin ing ya Allah ya Rabbi ya Karim min ajrin ing ganjaran atau bayaran min ajrin ing bayaran illa man syaa'a angin wong ai lakin man tegese tetap ini wong syaa kang ngarepake sapa man ayat takhida ing yen to ngalap sapa man ya Allah ya Rabbi ya Karim ing yen to ngalap sapa man ila rabbihi ya Rabbi maring dalane maring pangerane man sabilan ing dalan ai thoriqon tegese ing dalan bi infaqi malihi kelawan ngetokake ing bondone man
fi mardhatihi ing dalam ridhone, dalam nuprih ridhone Allah Ta'ala halit menmahulur sapa Allah. Fala amna'uhu min dzalik, fala amna'uhu mongko ora nyegah sapa ingsun ing ya Allah ya Rabbi ya Karim, fala amna'uhu mongko ora nyegah sapa ingsun ing man min dzalika saking mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim ittikhadus sabil ila rabbih ayat takhidani go ayat takhida ila rabbih sabila min dzalika sang mengkono ittikhadus sabil ila rabbih marjana teng ayat takhida ngriku wa tawakkal pun sak monten mawon sampai ayat 57 pun dan iki dhewe bahas Quran sing sifate mboten ayat kauniyah malih niki ya. Ini pembahasan balik menerangkan tentang sifatnya orang-orang kafir. Terus tengah dikit ingin dikaakan dalam surat Al-Furqan ayat 55 tengah dikit ingin dikaakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kanal kafiru ala rabbih dhahira. Nep. Dikit ingin dikaakan murate ringkes niki. Wa ya'buduna, mereka orang-orang kafir itu menyembah min dunillahi ma la yanfa'uhum. Dari selainnya Allah mereka menyembah kepada sebuah hal yang tidak bermanfaat untuk mereka, wala yadurruhum, juga tidak berbahaya, memberikan efek bahaya kepada mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih dhahira. Dan orang-orang kafir itu saling tolong menolong untuk menentang terhadap Tuhannya. Pun bahasa kasar ngomong ngoten murate. Orang-orang kafir saling tolong menolong untuk menentang terhadap Tuhannya. Pun nggih. Terus secara kesimpulannya untuk ayat ini kesimpulan ringkesnya bahwa orang-orang kafir itu menyembah dari selainnya Allah sebuah hal yang tidak bermanfaat untuk mereka, juga tidak bermudarat untuk mereka. Dan mereka selalu tolong menolong dalam sebuah hal yang sifatnya menentang, bermaksiat terhadap Allah. Pun kula wangsuli malih dados dawuh para ulama teng mriki ngendikaken bahwa ayat ini mulai menuturkan tentang keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekannya orang-orang kafir. Di sisi Allah Ta'ala sudah menjelaskan betapa Allah Ta'ala sudah menjelaskan kepada orang-orang kafir semua ayat kauniyah, pertanda-pertanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta ini. Wingi wis dijelasno kabeh mulai dari angin, mulai dari dhil, bayangan, kemudian kemarin yang terakhir sendiri membahas tentang yang namanya terciptanya manusia dari air sperma, air mani. Wes dibahas total. Harusnya orang itu kalau benar-benar menggunakan akal dan pikirannya, harusnya mereka itu sudah bisa menemukan titik iman mereka dari ayat-ayat kauniyah yang sudah dibahas pada kemarin. Ana lek bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya dawuhnya Syekh Mudawwal Asy'arawi beliau dawuh bahwa ayali kubihim ba'daan awdahna lahum kulla hadhil ayat ayyaltafitu ila ghairillah wa yaksiduhu bil ibadah. Apakah layak mereka itu orang-orang kafir setelah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat kauniyah kemarin untuk mereka itu justru berpaling kepada selainnya Allah Ta'ala? Kirane ora pantes. Pun niku ngoten. Sekarang kita membahas wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Tang tafsir Jalaluddin Al-Mahalli di Muradi. Wa ya'buduna ayil kufar, orang-orang kafir itu menyembah min dunillahi dari selainnya Allah ma la yanfa'uhum, perkara-perkara yakni ayil al-asnam,
yaitu berhala-berhala yang tidak memberikan dampak manfaat untuk mereka, ai bi ibadatihi, disembah orang manfaati, wala yadurruhum bitarkiha, ditinggal ya ora madharati. Nah, ini mestinya bukan sifatnya Tuhan. Tuhan ora kok model kayak ini, disembah orang manfaati, ditinggal orang madharati. Pangeran itu gak oleh, itu namanya lemah. Masa pangeran disembah orang manfaati, terus napa ditinggal ora madharati. Niku mboten saged. Makanya tidak bisa seperti itu, mboten saged. Cara tang syairane itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun, kula lanjutaken tien. Dados ngeten. Sing jenenge pangeran niku Pak, gak iso model ora manfaati ora madharati, itu nggak bisa. Itu namanya lemah. Pangeran itu nggak bisa merupakan suatu hal yang sifatnya la yanfa'uhum wa la yadurruhum, tidak bermanfaat juga tidak bermadharat. Mulanya adanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh al-ba'du yara anna hadil alihah ya Allah na'am la tanfa'u lakinha tadurru. Naqulu lahum hiya la tanfa'u wa la tadurru. Hari kita ngendikaaken bahwa ini Al-Qur'an menyebut bahwa mereka itu menyembah suatu perkara yang sifatnya tidak bermanfaat dan juga tidak bermadharat untuk mereka. Padahal seperti yang kita ketahui, idan asbatu lahum idan usbitu lahum ibadah wal ibadah ta'atul abid lil ma'bud fima ya'mur bihi wa fima yanha anhu. Niki lho. Pentingnya awak dhewe membahas tentang yang namanya penyembahan mereka terhadap para berhala-berhala yang tidak bermadharat dan juga tidak bermanfaat untuk mereka. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang namanya menyembah itu bukan hanya teringkas dalam makna bersujud kepada suatu hal yang disembah. Nyembah kuwi itu perkara sujud utawa ora sujud, tunduk utawa ora tunduk. Tapi maknanya menyembah adalah taatnya seseorang yang menyembah kepada sesuatu atau sosok yang disembah di dalam seluruh perintah dan juga larangannya. Kuwi jenenge menyembah. Sanep Faizul. Jadi sing jenenge menyembah ora kok bisa dikatakan menyembah hanya dengan bersujud, ya. Itu mboten saged. Sing jenenge menyembah adalah nabota'atul abid lil ma'bud, nurutnya seseorang yang menyembah kepada sosok yang disembah fima ya'mur wa yanha, di dalam perkara-perkara yang apa yang dia diperintahkan dan apa yang dia dilarang. Itu jenenge menyembah. Ya seperti kita menyembah kepada Allah Ta'ala. Artinya kita nurut terhadap Allah Ta'ala dalam suatu hal yang kita diperintahkan, dan kita nurut juga dalam suatu hal yang kita itu dilarang. Sehingga dilanjutkan lagi dengar. Famal ladzi amaratsuhum bi al-asnam. Lah, mereka itu menyembah terhadap berhala. Mereka itu menyembah terhadap berhala. Itu apa? Bentuk amar dan juga nahi. Perintah dan juga larangannya. Berhala itu apa? Wa mal ladzi nahajhum anhu. Ya, maka apa yang diperintahkan dan dilarang oleh sebuah berhala? Ngeri dilanjutkan fa kalimatu ibadatin huna khata'un. Pada hakikatnya mereka itu tidak bisa disebut menyembah terhadap berhala. Karena nopo? Wa hum ma'abadu hadil ilaha wa hum ma'abadu hadil aliha illa li annaha la awamira laha wal iltizama ma'aha. Niki lho yang kula sowan banget. Jadi wong-wong kafir ku nyapo kok seneng nyembah patung. Mboten seneng dijak ke agama Islam. Karena pada hakikatnya
yang membuat mereka senang untuk menyembah berhala? Karena sosok berhala ini adalah sosok yang sifatnya tidak memiliki perintah yang jelas dan juga larangan yang jelas. Kan penak bahasa kasarnya ngono. Kan penak nyembah sesuatu yang mana tidak memiliki misi yang jelas. Orang duwe perintah, ya orang duwe larangan. Bahkan tidak memiliki iltizam atau tanggung jawab sesedikit pun. Wong nyembah berhala, malayadurhum walayangfa'uhum, malayangfa'uhum walayadurhum. Berhala yang tidak bermanfaat dan juga tidak bermadarat untuk mereka. Kenapa kok mereka senang menyembah kepada berhala? Alasannya ya ini. Karena berhala itu tidak memiliki aturan baku. Sehingga orang yang menyembahnya pun itu juga tidak memiliki tanggung jawab. Makanya cara bahasanya tengeriki daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, fatadayyunuhum tadayyunu fantaziyah. Bahasa kasarnya maka cara beribadahnya mereka yang seperti ini namanya tadayyunul fantaziyah atau beragama yang mengikuti fantasi mereka. Kan penak lek kaya ngono kuwi modele. Pangerane ora duwe perintah sing jelas, pangerane ora duwe larangan sing jelas. Sehingga orang-orang yang menyembah itu bisa dengan bebasnya untuk memilih menentukan agama mereka sesuai dengan fantasi mereka. Cara bahasanya beliau fatadayyunhum tadayyunul fantaziyah. Itu namanya agama fantasi. Itu namanya agama fantasi. Artinya agama yang bisa mereka buat-buat terserah mereka sendiri karena sosok yang mereka sembah berupa berhala itu tidak menentukan arah yang jelas. Mulanya kita bisa melihat wa ma azhala an ta'budu ilahan la ya'muru wa la yanhaq. Betapa mudahnya ketika ada sosok manusia menyembah terhadap sosok, katakan di sini sosok yang dianggap Tuhan yang mana tidak memiliki perintah yang jelas dan juga larangan yang jelas. Sehingga begitu juga kebalikannya, walladzi yakrahunahu fit tadayyun al haqiqi annahu iltizamun wa taklifun if'al kada wa la taf'al kada. Yang mereka benci, yang dibenci oleh orang-orang kafir terutama adalah para manusia ini ketika mereka memiliki agama yang benar-benar hakikat, katakan agama Islam, maka mereka akan berada di bawah yang namanya iltizam wa taklif. Mereka akan berada di bawah sebuah tanggung jawab dan juga beban syariat. Nah, ini otomatis sangat membatasi terhadap mereka. Abot, Pak. Kalau kita memegang agama Islam cara bahasan itu penuh dengan tanggung jawab dan penuh dengan beban syariat. Nah, ini yang membuat orang-orang kafir itu nggak mau. Ngono loh. Mulanya cara bahasanya ada kalanya tadayyunul fantaziyah, ada kalanya tadayyun al-haqiqi. Kalau tadayyunul fantaziyah adalah beragama sesuai dengan fantasi mereka. Kalau tadayyun al-haqiqi, mereka benar-benar memegang secara kokoh suatu agama yang benar-benar memiliki visi, misi, dan pengarahan yang jelas untuk mereka. Niku ngoten. Mulane sampean bisa lihat bahwa kita bisa melihat bahwa banyak daripada para makhluknya Allah Ta'ala itu berharap agar agama ini merupakan agama yang sifatnya hanya sebuah agama yang bohongan. Tujuannya apa? Mereka ingin berjalan di atas hawa nafsu mereka. Pengen sakarepe dhewe. Sakarepane menungsa iku pengine iku karepe dhewe. Ora atik duwe aturan ora atik. Lano dilanjutaken teng mriki liyasiru ala hawahum wa ya'malu ma yahlu lahum. Supaya mereka bisa sakarepe dhewe dan melakukan suatu hal yang mereka anggap menyenangkan, mereka anggap manis, mereka anggap menyenangkan. Oleh karena itu, kenapa kok payu, Pak, sing jenenge nabi-nabi palsu, ustad-ustad gadungan, kiai-kiai gadungan, nabi-nabi gadungan.
Kenapa kok mereka itu kok laku dan ada bahkan banyak pengikutnya? Dawuhnya beliau teng mriki, kadwa kadza lika ra'aina ad-dajjalin alladzina ta'u an-nubuwah. Kamu bisa melihat para dajjal-dajjal yang mana mereka itu mendakwakan diri sebagai seorang nabi. Apa yang mereka pertama lakukan? Yaitu seperti yang dilakukan oleh Musailamah, kemudian saja kaifa kanu yajdibuna an-nasa ilaihim. Bagaimana mereka itu bisa menarik perhatiannya para manusia agar mau mengikuti mereka? Caranya satu, karena yajdibunahum bitakhfifil awamir wa tabsididdin. Mereka cara yang paling mereka gunakan yang pertama adalah dengan cara memperingan terhadap sebuah beban dan tanggungan. Menungso lek mbok ajak nang sing jenenge ajaran-ajaran sing sakarepe dhewe iku seweneng. Seweneng jenenge wong awam. Contoh umpama ya kaya sing ya viral-viral hari ini ngaku iso ngomong nang para malaikat, iso nutupin ngomong karo apa jenenge penjaga malaikat neraka. Iki lho Pak, Mama Gupron lho Pak. Kan ono sehingga banyak pengikutnya. Kenapa kok banyak pengikutnya? Karena sesuai dengan kemauannya para manusia, dengan hawa nafsunya manusia. Bayangin lek kowe di janjeni ono wong iso napa? Iso nutup pintu neraka, iso buka no lawang surga. Iso omong-omongan karo bidadari jere. Ono acara-acara niku ya Allah. Yang koyo ngono kuwi kok ya ora ditangkep ngono lho maksud kuwi. Seharusnya kalau secara negara itu yang seperti itu harus ditangkap. Itu namanya himayatul baidah dan juga himayatuddin, menjaga terhadap agama. Ya kecuali kalau memang itu salah satu daripada napa bahasane mungkin tombaknya pemerintah untuk mengkondisikan Indonesia ya beda lagi, Pak. Tapi yang jelas ngoten. Jadi kenapa kok para nabi-nabi palsu, kok para ustadz, para kiai-kiai sing bahasa kasarane ngomong niku tidak menyampaikan syariat Islam secara benar itu kok tetap payu? Alasannya nopo? Karena mereka yang pertama kali mereka buat senjata adalah mereka ingin dan mengiyakan, meng-ACC apa yang diinginkan oleh para manusia. Ismelo aku surga tak jamin. Nah, aku sih nggak kunci surga. Umpama manusia sewenang. Lalu tengah lagi dawuhnya beliau walikulli zamanin dajjalun yunasibun al-asra alladhi ya'ishuna fi. Setiap zaman pasti ada dajjal. Bahasa kasar ngomong ulama-ulama yang dajjal yang mana mereka itu yang hidup fi asrina al-hadir dajjaluna yukhaffifuna angka ad-din wa yutwi'aunuhu li ahwa'in nas wa raghabatihim. Dan di masa kita ini akan muncul yang namanya dajjal-dajjal, ya, orang-orang yang sama seperti halnya dajjal, yang mana mereka tidak membawa beban syariat, justru mereka ingin memperingan syariat ini, seolah-olah nggak ada kewajiban apapun. Ana wong senengane ngomong wis gak usah salat, sing penting eling nang pangeran. Akeh kaya ngono-ngono kuwi wis mesti jelas akeh pengikuti. Wa yutawwi'unahu li ahwa'in nas, membuat para manusia ini nurut dan mau dan mengikuti kepada mereka dengan cara membawa ajaran yang mereka senangi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Falamani indahunal ikhtilat wala ba'sa fi antartati almar'atu minal libasi ma tasya. Dan ini loh, seperti contoh para dajjal-dajjal yang mengatakan bahwa ora masalah sing jenenge koyo pacaran, ora masalah perempuan itu menggunakan pakaian yang terserah mereka. Ngawur kan anjen seneng tuh ya. Kalau ada ulama atau siapapun yang mencoba untuk menawarkan syariat ini biar lebih terlihat ringan, malas. Wong wedok iku sing penting gawe pakaian yang dia mau oleh nyapa to. Seumpama seperti itu.
Pun ngriki tinggal akan ngoten. Dadi intine kenapa kok mereka lebih senang menyembah kepada selainnya Allah Ta'ala berupa berhala-berhala yang tidak bermanfaat dan tidak bermadarat terhadap mereka, karena bisa mereka gunakan menjadikan mereka tadayun fantaziyah atau beragama yang sesuai fantasi. Saya seneng, Mbak. Menungso lak karepane kan zona bebas Tuhan. Karepane kan ngono. Urip nang donya sak karepe dhewe, sak senenge dhewe. Iku karepane menungso, karepane hawa nafsune menungso. Pun secara garis globalnya ngoten. Kita lanjutkan lagi, wa kanal kafiru ala rabbih dhahira. Dan orang-orang kafir itu teng ayat teng dia Allah ya Rabbi ya Karim wala yadrum bidarkiha wal asnam. Wa kanal kafiru ala rabbih dhahira ay mu'inan lisyaitani bi ta'atihi. Yakni yang namanya orang-orang kafir itu saling tolong-menolong untuk menentang terhadap Tuhannya. Orang-orang kafir itu saling tolong-menolong untuk menentang terhadap Tuhannya, yakni Allah Ta'ala. Makna dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, kaifa yakunul kafiru dhahiran 'ala Allah. Bagaimana mungkin orang kafir itu kok bisa saling tolong-menolong untuk menentang terhadap Allah? Qalu li annahu yaf'alu al-maksiyah, karena orang-orang kafir itu melakukan maksiat dan bukan hanya berhenti pada melakukan maksiat, wa yattakhidha uswatan fiha yuqalliduhun nas, menjadikan tindakan maksiat itu merupakan sebuah tindakan yang agar ditiru dan diikuti oleh para manusia. Nah, akeh-akeh kan kayak ngono, Pak. Mana orang kafir tidak ada malunya untuk memosting suatu hal yang tidak pantas di sosial media mereka. Bahkan mereka dengan bangganya untuk memosting suatu hal yang sifatnya itu maksiat terhadap Allah. Dan nyatanya orang-orang lebih banyak yang mengikuti tren-tren seperti itu. Kan kayak ngoten nggih. Pacaran zaman saiki wong ora pacaran malah dilok nih. Sing jare gak payu, sing jare ora normal, dan seterusnya. Lalu tengeri beliau melanjutkan dawuhnya, walau kana ta'ian lakana uswata khairin wa namudaja sholahin. Andaikan orang kafir itu merupakan orang yang taat, yang saya akan menjadi contoh yang bagus dan menjadi sebuah manhaj yang sangat baik pula. Fal kafiru uswatu syarrin wa uswatu fasadin. Orang kafir itu merupakan contoh yang buruk dan contoh kerusakan. Delokne, Pak. Penggaweane wong kafir iku sing diupload nang sosial media iku penggawean maksiat ae. Dan anehnya itu benar-benar menjadi sebuah contoh. Dan naudzubillahi min dzalik, awak dhewe selaku orang-orang muslim itu ya kok ya kebanyakan kok malah niru kaya ngono. Ana pula ya Allah. Jangankan meniru suatu hal yang sifatnya maksiat. Meniru cara berpakaian mereka saja itu merupakan sebuah hal yang kurang baik. Contoh saya melihat banyak kan nggih dari orang-orang itu delok film, berangkat dari delok filmnya orang-orang kafir, lama kelamaan akhirnya mereka cosplay. Bahasane ngono ya, cosplay. Dari segi napa iki? Fashionnya atau tampilannya, mereka niru-niru. Kayak ngoten kan Masya Allah, eman banget. Ngono lho. Apa ngono lho gunane sampai menirukan kostumnya orang-orang kafir niku napa? Yang berpakaian terbuka seperti halnya orang-orang kafir dianggap lebih kekinian, dianggap lebih keren. Yang berkerudung menutupi badan dianggap keibu-ibuan. Siku anggapan wong zaman saya kan ngoten. Lan awak dhewe kula pun sering bolak-balik matur napa yang sering diaturaken kalian Syekh Abdul Wahab Asy'arani, a'linu ta'atikum kama a'lanal fusaqu bi ma'asihim.
tampakkanlah semua tindakan taatmu seperti halnya orang-orang fasik menampakkan tindakan-tindakan maksiat mereka. Ayo saiki kowe gak usum, gak wayahe, gak zamane ngaji ora diposting. Kowe ngaji diposting, Pak. Jangan malu untuk memposting suatu hal yang sifatnya itu merupakan mengandung ibadah. Karena ini akan menjadi tren yang baik. Kita harus bisa memunculkan tren-tren yang baik sebelum tren-tren ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Bon, nang mriki tiga akan ngoten ya. Bon, niku maknane wa kanal kafiru ala rabbih dhahira. Kalau lanjutakan malih kul ma as'alukum alaihi amadan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Surat Al-Furqan ayat 56. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi seseorang yang memberi kabar gembira, illa mubasysyiran, kecuali menjadi seseorang yang membawa kabar gembira, wa nadhiran, dan seseorang yang membawa yang menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Ngriki dikatakan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran bil jannah wa nadhiran ay mukhawwifan minan nar, dan tidaklah aku mengutusmu kecuali dalam keadaan menjadi sosok yang memberikan kabar gembira dengan surga dan menakut-nakuti dengan neraka. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang menjadi rasul yang tentu memberikan mubasysyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dengan surga dan menakut-nakuti dengan neraka. Artinya ya nopo, ini hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kalau orang-orang kafir itu menyembah terhadap suatu hal yang la yanfa' wa la yadur, tidak bermanfaat dan juga tidak madarat, maka sosok baginda Nabi ini adalah sosok rasul yang membawa kabar gembira dan juga menakut-nakuti. Cara bahasa ringkese untuk menjadi sebagai antonim daripada yang ayat sebelumnya, Kanjeng Nabi niku membawa syariatnya sosok Tuhan yang yadurru wa yanfa', yang bermanfaat tatkala disembah dan bermadarat tatkala ditentang, dimaksiati. Ya, bukan Tuhan yang sifatnya lemah. Ngelano bermanfaat tatkala disembah dan diimani, itu mubasysyiran bil jannah, yakni memberikan kabar gembira berupa surga. Setiap orang yang beriman terhadap Allah akan mendapatkan manfaat berupa surga. Itu di akhiratnya. Di dunianya juga nanti ada balasannya. Begitu juga kebaliknya, wa nadhiran ay mukhawifan minan, dan menakut-nakuti. Menakut-nakuti dengan iki ya tentunya bahasa kasar ngomong ya duru, bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang memadharrati tatkala ditentang, dimaksiati, dikufuri. Napa bahayanya? Mukhawwifan minan nar, yakni menakut-nakuti dengan neraka. Pun teng mriki dingendika akan ngoten. Ana terakhir teng mriki dingendika akan bahwa Allah Ta'ala niku dawuh dumateng Kanjeng Nabi bahwa kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan. Ngeri bahasan beliau, lakin la yakni hadza ayyuhlika Rasulullah nafsahu fi da'watihim. Memang Kanjeng Nabi itu diperintahkan dan tugasnya sangat berat untuk menyampaikan dakwah ini. Tapi tidak lantas Kanjeng Nabi itu saking semangatnya berdakwah sampai mencelakakan terhadap dirinya sendiri. Wa ya'lamu asyaddal alami li adami imanihim. Gak perlu baginda Nabi itu merasa tersakiti tatkala mereka tidak iman. Li'anna muhimmatar rasul al-balagh, karena tugas utamanya seorang rasul cuma sekedar menyampaikan. Ngoten. Jadi ma'alika illal balagh, tidak ada kewajibanmu kecuali hanya sekedar menyampaikan. Mongko Kanjeng Nabi niku walaupun sudah didhawuhi seperti itu, bahwa kewajibanmu Muhammad itu hanyalah
menyampaikan. Niku Kanjeng Nabi masih sangat susah sekali kalau ada kaumnya yang tidak beriman. Ngoten loh. Krana besarnya perhatiannya Kanjeng Nabi. Lek iso ono kabeh iman. Krana saking welas asih Kanjeng Nabi. Hingga Allah Ta'ala ndawi dumateng Kanjeng Nabi dengan dawuh dalam surat Al-Kahfi ayat 6, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa." Kon, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Intinya adalah Kanjeng Nabi niku hanya bertugas untuk menyampaikan dan tentunya membawa kabar gembira berupa surga dan membawa kabar yang menakutkan berupa neraka. Bagi orang yang taat surga, bagi orang yang maksiat dan kufur itu neraka. Pun seperti itu. Bahasa kasar ngomong yadur wa yanfa. Pun yang ngoten. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a yattakhidha ila rabbi sabila. Niki pembahasannya benjing mawon bahas masalah apa nggih? Benjing insyaallah bahas masalah jukuk atau meminta bayaran. Meminta bayaran hukum kiai meminta bayaran. Kalau sebenarnya bahasanya para nabi, benjing para nabi itu meminta bayaran itu bagaimana? Kiai jaluk bayaran biye sak ceramahan 30 juta semisal. Itu insyaallah pembahasannya besok, plus besok pembahasannya niku ayat kauniyah Pak besok. Oh enggak wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut belum. Wes niku menjing mawon asline wis sinau aku cuma mandek mawon sak menten mawon. Ilahuna wa ma alam bisawab.